Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadoni. Saya adalah seorang guru biasa di SDN 017 Longkali, yang mana kemarin saya baru saja alhamdulillah lulus ya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Nah, setelah saya lulus itu banyak teman-teman yang bertanya tentang bagaimana caranya biar bisa lulus simulasi mengajar. Saya akan sedikit memberikan tips ya kepada teman-teman yang mungkin sekarang baru mengikuti pendidikan guru penggerak seleksi, khususnya seleksi bagaimana caranya lulus dalam simulasi mengajar. Kita akan mulai dari sistem penilaian ya. Untuk sistem penilaian dalam simulasi mengajar, tentunya para asesor nanti melihat bagaimana kemampuan kita mengajar secara online. Dari awal saya ikut guru penggerak di angkatan 8, tentunya sampai ke angkatan terakhir ini dari pihak kementerian juga semakin ketat ya dalam mengadakan seleksi ini. Tentunya ada sedikit perbaikan-perbaikan. Nah, untuk bisa update penilaian simulasi mengajar ini, saya akan sedikit berbagi ya, hal ini saya dapat dari sharing-sharing dengan teman-teman yang lain juga, dan hari ini akan saya bagikan melalui channel YouTube saya ini. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, nanti bisa melihat video saya ini saja. Langsung saja. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam simulasi mengajar adalah 4 poin utama ya, yang bisa jadi penilaian. Apabila 4 poin ini Bapak Ibu lihatkan di dalam simulasi mengajar, itu insya Allah ya bisa lulus. Yang pertama itu adalah penguasaan kelas. Walaupun kita di dalam video itu tidak langsung berhadapan dengan murid, tetapi kita harus bisa mengimajinasikan bahwa di depan kita tuh ada murid. Artinya kita mengajar tuh ya seperti biasa, seperti ada muridnya. Penguasaan kelas di sini bukan hanya tentang bagaimana kita mengatur murid dan lain-lain, cuma lebih kepada interaksi kepada murid. Saya coba contohkan ya, mudah-mudahan kalau ada kekurangan nanti bisa dikoreksi sama-sama. Bagaimana caranya menunjukkan bahwa kita berhasil atau bisa menguasai kelas kita? Kita mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Iya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, hari ini dari pagi tadi sebelum berangkat sekolah, ada ndak yang pada saat berangkat sekolah kok malas gitu ke sekolah, atau agak sedikit kurang bersemangat ke sekolah? Ada yang mau memberikan pendapat? Iya, silakan si Rido. Kenapa Rido hari ini agak kurang bersemangat ke sekolah? Oh, jadi Rido hari ini kurang bersemangat ke sekolah karena tidak sarapan ya. Oh ya, ada lagi yang hari ini kurang bersemangat ke sekolah? Ya, Bayu, kenapa hari ini kurang bersemangat ke sekolah? Tidak ngerjakan PR. Baik, tidak jadi masalah ya. Jadi yang tidak sarapan tadi sudah jajan? Sudah beli makanan? Kalau belum boleh deh kalau mau beli makanan biar tidak lemes dan belajarnya. Oh tidak, mau pas istirahat aja. Iya. Bayu, kenapa tidak mengerjakan PR? Oh, nanti kita kerjakan sama-sama ya. Kalau ada kesulitan nanti tanya ke Bapak biar Bapak bantu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teori olahraga ya. Kita belajarnya di kelas saja nih, tidak harus keluar kelas, karena materi yang akan Bapak sampaikan ini adalah materi tentang mengatur denyut nadi. Nah, semuanya punya denyut nadi semua? Punya. Nah, untuk kita memulai pembelajarannya, mari kita kita bikin kelas ini seenak-enak yang kalian mau. Apakah duduknya mau seperti ini aja atau kursinya mau kita rubah, bisa berhadapan, bisa berkelompok? Bagaimana? Ada yang berpendapat? Mau membentuk huruf U? Oh ya, boleh. Ayo kita bikin bentuk huruf U dulu ya sebelum memulai pembelajarannya. Ya, itu salah satu contoh bagaimana caranya kita bisa melakukan
penguasaan kelas ya. Jadi kita ada interaksi dengan murid, terus itu kita ada bertanya murid itu sukanya seperti apa, seperti itu. Itu adalah salah satu poin yang harus kita tampilkan di dalam simulasi mengajar nanti. Dan yang kedua, ini adalah poin yang paling penting, itu apa yang kita sampaikan di dalam simulasi mengajar itu harus sesuai dengan RPP yang kita buat. Jangan sampai di RPP itu tujuan pembelajarannya apa, terus itu pada saat kita melakukan simulasi mengajar juga ternyata tujuan pembelajarannya berbeda ya. Untuk RPP mungkin teman-teman sudah bisa membuatnya sendiri ya, masing-masing. Jadi disesuaikan aja teman-teman untuk RPP-nya. Bisa, jangan mencari yang membuat RPP yang membuat kita bakalan kesulitan di sana. Kalau untuk teman-teman yang guru olahraga ya seperti saya, itu saran saya hindari kita menyusun RPP itu yang terlalu banyak alat peraga gitu. Jadi seperti saya contohkan tadi, saya cuma mengambil materi tentang denyut nadinya saja. Jadi cukup itu aja. Jadi tidak usah harus terlalu wah dalam melakukan simulasi mengajar. Penting poin pertama tadi sudah tentang penguasaan kelas, yang kedua tadi tentang RPP yang sesuai dengan apa yang ditulis dan apa yang dipraktekkan nanti. Lalu yang ketiga ini adalah pada saat kita sudah menyampaikan refleksi, terus itu sudah menyampaikan materi, kita harus ada punya refleksi di situ. Refleksi harus kita tampilkan di dalam simulasi mengajar kita ya. Refleksi di sini bukan hanya tentang gurunya saja, bukan hanya tentang muridnya ya, tapi bagaimana caranya kita berinteraksi untuk menggali informasi kepada murid. Apakah mereka senang dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah ada hal yang baru yang mereka dapatkan pada hari ini? Saya contohkan untuk refleksi setelah pembelajarannya. Ya anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai nih tadi. Bapak sudah memberikan materi tentang bagaimana caranya mengukur denyut nadi ya. Sekarang Bapak mau tanya nih, yang mau berpendapat silahkan angkat tangan. Kira-kira pembelajaran kita hari ini seru apa tidak? Ya, si Ina. Gimana Ina, pembelajaran hari ini menurut Ina seru atau tidak? Oh, jadi seru ya. Ada lagi apa yang menurut kalian pembelajaran hari ini yang sulit? Yang sulitnya di mana? Silahkan si Oji. Ya Oji. Sulitnya Oji di mana? Oh, Oji kesulitan mencari ini ya, denyut nadinya ya. Oh, Oji. Untuk mencari denyut nadi, Oji jangan kalau tidak ketemu di tangan, bisa di sini juga ya Oji ya. Jadi bisa tadi yang seperti kita pelajari untuk mencari denyut nadi itu bisa di sini juga. Seperti itu. Nah, itu Bapak bagikan, ada bagikan kertas refleksi ya, itu untuk membantu Bapak nanti ke depannya untuk bisa lebih baik lagi nih ngajar kalian. Jadi Bapak perlu masukan tentang pembelajaran Bapak hari ini. Mohon diisi ya anak-anak ya lembar refleksi Bapak ya. Ya, terima kasih. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan. Nah, itu adalah salah satu contoh refleksi. Refleksi itu bisa kita lakukan secara melakukan pertanyaan pemantik, atau kita memberikan sebuah lembar atau kertas atau soal yang isinya itu bisa menggali murid bagaimana mereka menilai pembelajaran yang saya lakukan. Nah, itu fungsinya refleksi itu untuk ke depan ya, pembelajaran ke depan itu bisa lebih baik lagi. Nah, apabila nanti di simulasi mengajar Bapak Ibu mencantumkan refleksi, saya rasa nilainya akan top ya, top sekali. Tadi sudah penguasaan kelas 1, kesesuaian materi 2, yang ketiga tadi refleksi guru, dan yang paling terakhir nih, yang paling penting, penilaian ya. Jadi di dalam mengajar nanti kita harus bisa memberikan gambaran pembelajaran yang kita lakukan ini untuk nilainya tuh apa sih yang mau kita nilai, apa sih yang mau kita capai gitu. Nah, di dalam penilaian kita harus bisa jelas ya, harus bisa, ibaratnya kalau orang mendengar tuh orang tahu ini kita mau menilai gitu. Nah, untuk penilaian itu bermacam-macam ya, bisa kita menggunakan proyek atau presentasi atau kertas ya, atau isian, itu terserah Bapak Ibu. Yang penting di dalam simulasi nanti Bapak Ibu menyampaikan, memberikan gambaran penilaian yang mau Bapak Ibu ambil itu apa. Contohnya seperti seperti yang denyut nadi tadi, materi denyut nadi olahraga itu saya mengambil penilaiannya adalah presentasi kelompok ya. Jadi saya bagi kelompok, terus itu mereka maju ke depan menjelaskan bagaimana caranya mengambil denyut nadi, menyampaikan fungsi dan tujuan denyut nadi itu.
Nah, itu yang akan saya nilai nanti selain dari penyampaian presentasi mereka pada saat mereka berdiskusi di ruang lingkup kelompoknya, itu akan saya nilai keterlibatan mereka, keaktifan mereka, dan bagaimana mereka untuk bekerja sama, itu yang akan saya nilai. Nah, semuanya itu dicantumkan di dalam sebuah RPP, dan teman-teman harus bisa mengatur waktunya supaya penilaian ini bisa tersampaikan di dalam waktu, karena kan kita ngajar ada jeda waktunya ya. Jadi supaya waktunya tercukupi, teman-teman harus bisa mengejar itu. Banyak terjadi kesalahan-kesalahan dari beberapa teman saya yang mengikuti seleksi simulasi mengajar ini adalah terlalu asik di dalam itu poin pembelajarannya, terlalu asik di situ sehingga lupa di awal, lupa ngasih tahu tujuan pembelajarannya, di akhir lupa mengasih tahu untuk teknik penilaiannya. Seperti itu teman-temannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing kepada teman-teman nih. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan ini tidaklah 100% benar. Ini hanya pendapat saya, pendapat pengalaman, terus mendengar dari beberapa masukan dari teman-teman, saya rangkum, terus itu saya sampaikan dalam sebuah bentuk video seperti ini supaya bisa menjadi sedikit referensi lah untuk teman-teman yang sekarang mengikuti seleksi guru penggerak di angkatan 10-11 ya kalau tidak salah ya. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan saya selalu terbuka dengan konten-konten yang saya buat. Apabila ada salah, saya mohon minta bantu untuk bisa memberikan koreksi di dalam kolom-kolom komentar yang saya berikan di konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.